Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aliran hukum alam. Hukum alam atau kodrati aliran hukum yang paling tua, dan hukum alam ini bersifat teologis maupun sekular. Hukum yang bersifat teologis berarti bahwa hukum didasarkan pada prinsip-prinsip agama, sedangkan hukum yang bersifat sekular didasarkan pada rasio atau daya pikir manusia. Aliran hukum alam yaitu aliran yang lahir dari akibat ketidakmampuan manusia dalam mengejar dan mewujudkan keadilan yang sempurna. Hukum alam adalah aliran hukum yang kedudukannya dianggap lebih tinggi daripada hukum yang dibuat oleh manusia. Gagasan hukum alam menyatakan bahwa kesamarataan bagi semua orang haruslah disediakan oleh hukum. Ada dua menurut pendapat pakar ahli, yaitu pertama Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa hukum alam adalah aturan yang berlaku secara universal bersifat tetap. Membedakannya dari hukum positif yang buatan manusia ialah menekankan pentingnya tujuan telos dalam memahami hukum. Yang kedua ada Thomas Aquinas, memperkenalkan konsep bahwa hukum alam adalah manifestasi dari hukum ilahi, di mana akal manusia dapat memahami prinsip-prinsip moral yang ditetapkan oleh Tuhan. Aliran hukum alam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aliran hukum alam irasional. Aliran ini adalah hukum alam yang berlaku universal dan abadi dan bersumber langsung dari Tuhan. Dari Tuhan sendiri yang menetapkan hukum manusia hingga mentaati hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah aliran hukum alam rasional. Aliran ini hukum alam yang menekankan bahwa sumber hukum yang universal dan abadi berasal dari rasio manusia, bukan dari wahyu atau otoritas ilahi. Aliran ini berlandaskan kepada keyakinan bahwa manusia melalui akal pikirannya mampu menemukan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal dan abadi untuk mencapai keadilan dan beraturan sosial. Sebelumnya kan udah dijelasin tentang pengertian hukum alam dan juga macam-macam hukum alam. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang konsep keadilan dalam hukum alam. Konsep keadilan dalam aliran hukum alam menekankan pentingnya prinsip moral yang universal dan objektif sebagai dasar bagi sistem hukum. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya, hukum harus selaras dengan nilai-nilai yang mendasari keberadaan manusia itu sendiri. Dengan demikian, aliran hukum alam tetap relevan dan diskusi modern tentang keadilan dan penegakan hukum. Selanjutnya kita akan masuk kepada prinsip-prinsip hukum alam. Di sini kita terdapat 5 prinsip. Nah, yang pertama itu adalah universalitas. Hukum alam berlaku untuk semua manusia tanpa memandang perbedaan budaya, waktu, atau tempat. Prinsip-prinsipnya bersifat universal dan dapat dipahami oleh akal manusia. Seperti yang dinyatakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas sebelumnya pada pembahasan teman aku sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua adalah objektivitas. Hukum alam memberikan standar moral yang objektif. Kebenaran moral tidak bergantung pada opini individu atau masyarakat, melainkan pada hakikat realitas dapat ditemukan melalui penyelidikan rasional. Nah, rasional tadi kan sudah dijelaskan juga di macam-macam dari aliran hukum alam. Yang ketiga itu adalah keterkaitan dengan keadilan. Hukum alam berfungsi sebagai pedoman bagi keadilan setiap hukum positif. Hukum selaras dengan prinsip-prinsip hukum alam. Untuk dianggap adil, jika hukum positif bertentangan dengan hukum alam, maka ia dianggap tidak sah. Selanjutnya yang keempat ada sebab akibat. Prinsip sebab akibat mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi tentunya. Ini sering dihubungkan dengan konsep karma yang mungkin seringkali disangkut pautkan oleh beberapa pihak. Selanjutnya, di mana tindakan baik akan menghasilkan baik dan sebaliknya. Mungkin ketika seorang melakukan hal buruk, orang akan beranggapan pasti dia akan mendapati hal buruk juga.
Yang terakhir adalah kewajiban moral. Individu memiliki kewajiban moral untuk mengikuti hukum alam dan menolak hukum positif yang tidak adil. Hal ini mencerminkan tanggung jawab individu terhadap komunitas dan diri sendiri.